Silahkan bisa diingatkan kembali ya teman-teman kelompoknya yang masih belum bergabung di dalam room kita pada siang hari ini karena silahkan bisa diingatkan ya kembali ya teman-teman kelompoknya yang masih belum bergabung di dalam pada siang hari ini juga sudah join ya di dalam room Zoom pada siang hari ini. Insya Allah kita akan kajian spesial Ramadan ya untuk di siang hari ini yang dimana yang akan mengisi adalah Ustadz Hasan Juhri LC ya. Mungkin sebelum kita memulai kajian kita disiapkan dulu ya hati ya dan pikirannya serta alat tulisnya ya untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Ustadz kita pada siang hari ini sehingga ilmunya bisa terikat ya. Baik, udah 33 peserta ya yang join pada siang hari ini. Semoga teman-teman yang lain bisa menyusul kita untuk gabung ya di room Zoom pada siang hari ini. Insya Allah, alhamdulillah khair ya. Untuk kabar yang lain gimana? Pada sehat kan? Puasa dan tetap bisa semangat ya menghafal Al-Quran dan memurajaah hafalannya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Kita sembari menunggu teman-teman yang lain join. Buat yang sudah join silahkan disiapkan alat tulisnya ya, posisi duduknya supaya bisa lebih nikmat ya menerima materi pada siang hari ini. Baik, akhwati fillah sekalian, insya Allah kita akan mulai ya, sembari menunggu teman-teman yang lain juga join. Semoga segera menyusul kita di dalam room Zoom ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat serta nikmatnya kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian spesial Ramadan pada siang hari ini, yang insya Allah kita akan menerima materi ya yang nanti akan menjadi charger iman kita ya untuk senantiasa semangat dalam menghafal Al-Quran ya, memurajaah hafalan Al-Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya hingga yaumil akhir ya. Baik, ahwati fillah sekalian, sebelum kita membuka kajian kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya untuk teman-teman yang bisa open kamera ya, open kamera untuk bisa segera di open kameranya biar lebih semangat ya, biar nanti kajiannya tidak hanya sekedar didengarkan saja, tapi melihat wajah-wajah akhwati fillah sekalian yang luar biasa ya, para pejuang Ahlul Quran ini, yang begitu semangat pada siang hari ini ya. Jadi kita jauh lebih semangat kayak gitu. Baik, akhwati fillah sekalian, mari kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menambah keberkahan eh, agenda kajian kita pada siang hari ini, kita akan menyimak ya tilawah Al-Quran atau tasmi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Sofiatur Rahman. Kepada Ustazah Sofia dipersilahkan. Ya. Caranya jelas Ustazah? Jelas Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguh bumiku luas, maka sembahlah aku. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman yang mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Sofiatur Rahman atas pembacaan tilawah dan terjemahannya. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, akhwati fillah sekalian, insyaallah kita akan masuk ke agenda inti kajian kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu ya kita pastikan dulu teman-teman sudah ready ya. Kalau sudah pada ready yang masih tutup kamera juga
supaya lebih tahu nih ya. Kasih reaction jempol nih, kasih reaction jempol. Silahkan ahwati fillah sekalian, biar kita tahu apakah ahwati fillah sekalian sudah siap ya menerima kajian pada siang hari ini. Oke, Masya Allah ya. Oke, Masya Allah. Oke, ahwati fillah sekalian, kita akan masuki agenda inti kita, yaitu kajian spesial Ramadan ya, bersama Ustadz Hasan Juhri LC. Kepada Ustadz Hasan Juhri, dipersilahkan. Terima kasih Ustazah Luli Nurlina, jazakillah khairan, dan para hadirat, ummahat, akhwat sekalian, rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga siang hari ini kita bisa tetap hidup, bisa tetap bernafas dalam keadaan sehat, khususnya kita bisa melanjutkan ibadah Ramadan kita. Wabil khusus lagi hari ini, siang ini kita bisa bersilaturahim, berthalabul ilmi, bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar di kajian Ramadan siang kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, khususnya dari puasa, tilawatul Quran, qiyamul lail, sedekah, zikir, dan semua ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala menerima persembahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di tanggal 15 Ramadan, artinya persis di tengah-tengah kita, nisfu Ramadan ya, setengah Ramadan. Dan ini memudahkan kita evaluasi setengah perjalanan ini, bagaimana kita sudah mengarungi Ramadan 1443 Hijriah ini. Yang paling mudah misalnya yang ingin khatam Al-Quran, maka hari ini minimal banget sudah sampai di juz 15, tilawahnya maupun murojaahnya. Tilawah bagi yang belum hafal, murojaah bagi yang sudah hafal gitu ya. Dan kelipatannya, yang pengen khatam 2 kali berarti hari ini sudah khatam 1 kali, dan seterusnya. Begitupun dengan yang lain-lain. Karena manusiawi sekali kita melihat ketika sudah beranjak semakin jauh Ramadan ini, di pertengahan ini ternyata masjid-masjid yang awalnya itu full penuh gitu ya, sekarang sudah semakin maju softnya, semakin berkurang jamaah 5 waktu maupun tarawihnya gitu ya. Semoga kita di antara yang diberikan istiqomah, diberikan kekuatan, justru nanti semakin akhir semakin menanjak, semakin meningkat. Dan itu yang akan menjadi tema kajian kita siang hari ini. Bagaimana kita ini di bulan Ramadan semakin memuncak ketika semakin akhir Ramadan. Dan itu yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya akan share screen agar bisa lebih simak.
Sebelumnya saya mohon konfirmasi ini, kalau saya share screen begini, apakah wajah saya juga tampil atau hanya screen-nya saja? Screen-nya aja, Ustaz. Screen-nya aja ya. Baik, kalau gitu gini deh, udah, sama ini siang hari ini saya mohon maaf, sedang di luar rumah. Jadi kalau ada suara bising, saya lagi numpang itikaf di masjid ini. Semoga tidak terlalu mengganggu ya, dan tetap masih bisa didengarkan dengan baik. Karena saya mendengar suara kendaraan nih di dekat jalan saya. Masih terdengar baik suaranya ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, screen-nya gini aja, saya akan share di laptop yang pakai HP ini biar ke wajah saya saja. Barangkali ada yang lebih nyaman kalau menyimak dengan melihat wajah, dan nanti bisa sekali-kali atau bisa sebaliknya gitu ya, lebih nyaman menyimak slide-nya, tapi sekali-kali ngintip yang bicara gitu, agar lebih maksimal lagi dalam kita menyimak. Kalau gitu saya minta ini ya, nanti minta akses dari akun saya yang satu di laptop. Baik, untuk admin bisa dan co-host. Apakah udah join yang satunya, Ustaz? Bentar, saya masuk dulu nih. Yang dari baik, nanti sambil masuk, sambil kita berjalan saja. Ada sebuah ungkapan yang sebagian menisbatkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih aman kalau saya menisbatkannya. Ini ada ungkapan yang bagus di sebuah riwayat, yakni yamutul mar'u ala ma'asya alaih, atau yamutu kullu insanin ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan meninggal kelak kurang lebih sebagaimana dia biasa menjalani hidup. Kalau di antara kita hidupnya baik, insya Allah meninggalnya akan baik. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa yub'atsu ala ma mata alaihi. Dan kelak kita ini akan dibangkitkan sebagaimana keadaan kita meninggal. Kalau kita meninggal husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, insya Allah sebagaimana yang kita doakan, maka akan dibangkitkan itu dalam keadaan baik, akan dimudahkan hisabnya dan akan berakhir di tempat yang terbaik, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Nah, itu tentang kehidupan yang panjang. Dan kalau saya tarik ke kurun waktu yang lebih singkat, pun demikian dengan Ramadan. Jika kita menjalani Ramadan ini dengan baik, apalagi dipersiapkan jauh-jauh hari, 6 bulan, 3 bulan, dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih tetap tidak berkurang semangatnya. Sekali-kali berkurang, tapi kita pupuk lagi, kita naik lagi, maka insya Allah kita akan bisa dan berpeluang besar mengakhiri Ramadan ini dengan yang terbaik. Dan impact-nya nanti adalah ketika kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan baik, maka insya Allah setelah Ramadan kita akan bisa membawa oleh Ramadan ini dengan baik. Akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelum Ramadan. Dan itulah orang yang sukses melewati Ramadan. Yang setelah Ramadan itu lebih baik daripada sebelum Ramadan. Bukan dibanding Ramadan ya. Karena nggak mungkin di luar Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan. Nggak mungkin. Tapi perbandingannya setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan.
Oleh karena itu ada sebuah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ij'al khaira umuri akhirah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku adalah akhirnya, yakni akhir umur kita. Detik terakhir di mana kita memiliki umur, memiliki hidup, maka kita minta sama Allah menjadi detik yang terbaik. Detik di mana kita mengucapkan la ilaha illallah dengan segenap iman kita yang 100%. Tidak ada sedikit pun keraguan ketika mengucapkannya. Dan ucapan itu bentuk kita diberikan taufik. Karena ucapan ketika sakaratul maut itu enggak lagi terkendali oleh kita gitu ya. Otak kita, hati kita itu sudah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh alam bawah sadar kita. Sehingga kita terus minta doa itu agar kita nanti diberikan umur terbaik kita adalah akhirnya. Apa Ustadz, apakah bisa saya bantu share script? Saya nih sudah masuk tapi belum dikasih akses nih. Coba yang satunya. Ada 2 akun saya masuk ya. Oh ya. Jadi untuk minta tolong buat admin bisa. Amin. Tolong admin. Sudah Ustadz. Baik. Sudah. Bentar ya, mohon maaf, teknis sekali ini. Belum bisa bergeser ya di layar. Iya, Ustaz. Oke. Kalau nggak bisa biar kecil aja. Seperti ini. Tadi kembali ke doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang dianjatkan adalah Allahumma ij'alni akhirah wa khairu amal khatimah. Jadi baik amalku adalah penutupnya.
Dan ini berlaku di semua hal, termasuk dalam hal ini ada amal-amal Ramadan kita. Semoga yang terbaik itu adalah puncak akhir Ramadan. Jadi trennya itu semakin Ramadan berjalan itu semakin naik. Gitu ya. Ini tentu berbeda sekali dengan fenomena yang terjadi di masyarakat di kaum muslimin, di mana di awal-awal itu sangat semangat menyambutnya. Tapi sayangnya di tengah-tengah mulai berkurang dan nanti di ujung itu udah lupa. Fokusnya sudah berbeda. Fokusnya sudah bagaimana kita mudik, bagaimana nyiapin lebaran, padahal Ramadan masih di hadapan kita dengan segala keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan padanya. Nah, oleh karena itu, bahkan ada riwayat-riwayat yang mengistimewakan 10 akhir Ramadan. 5 hari lagi kita berada di sana, dan 5 hari ini mari kita maksimalkan agar nanti di akhir, di 10 hari ini juga kita semakin maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki amalan khusus di 10 akhir Ramadan yang beliau tidak lakukan di 20 awal Ramadan, atau dilakukan tapi ketika 10 akhir nanti meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Idza dakhalal ashra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu. Yang pertama beliau mengencangkan sarungnya. Dan mengencangkan sarung ini adalah kiasan dari, ada dua. Pertama, kiasan dari beliau semakin hebat ibadahnya. Sampai-sampai yang kedua, beliau tidak lagi berhubungan dengan istrinya. Karena nanti di riwayat lain beliau padahal itikaf itu wala tubashiruna wa aqifuna fil masajid. Jangan kamu mencampuri istri-istrimu, istri-istri kalian, sedangkan kalian dalam keadaan itikaf di masjid. Dan itu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, syaddal mi'zar, mengencangkan sarungnya. Mungkin kalau ummahat atau akhwat mengencangkan muknanya, gitu ya. Wa ahya lailahu. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya. Di 20 awal Nabi menghidupkan malam, tapi di 10 akhir itu lebih lagi. Hampir-hampir tidak tidur, hampir-hampir gitu ya. Saking panjangnya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan ibadah yang hebat itu, yang ketiga jangan lupa wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, mengajak keluarganya. Ini penting ya. Jangan kita menjadi, apalagi yang sudah berkeluarga atau yang masih belum berpasangan, maka keluarga itu adalah bapak, ibu, adik, kakak gitu ya. Kita asik sendirian ibadah Ramadan ini. Jangan. Dalam keadaan iktikaf sekalipun kita peduli. Kita ajak mereka. Kalau mereka nggak ikut, maka paling tidak malam-malam kita bangunin gitu ya. Kalau dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang lewat jendela rumahnya gitu ya, agar tidak keluar masjid. Kalau sekarang mungkin lebih mudah, cukup dengan handphone. Seandainya keluarga kita tidak ikut, kita bangunin malam-malam, WhatsApp, kita telepon gitu ya. Itu bagian, artinya apa, seimbang. Meskipun kita menikmati munajat kita, munajat itu kan seorang ini dengan Allah gitu ya, berdua aja. Tapi itu nggak merupakan kita masih punya tanggung jawab keluarga, sebagai anak, sebagai kakak, apalagi kalau sebagai orang tua atau sebagai pasangan, lebih tanggung jawabnya. Nah, dan kesempatan itu karena ya'tatul ashral awakhir min Ramadan. Nabi terbiasa hari terakhir Ramadan itu ketika hatta tawaffa Allah, sampai Nabi wafat. Jadi tiap tahun Nabi itikaf 10 akhir Ramadan. Artinya apa? Ini sudah menjadi agenda tahunan. Sudah menjadi, boleh jadi cuti tahunan gitu ya. Kalau yang kerja gitu diagendakan. Semoga teman-teman ini berkesempatan gitu. Apalagi ummahat, akhwat, insya Allah lebih lengan gitu ya. Buat para suami-suaminya atau kakak laki-lakinya atau ayahnya gitu. Mereka punya tantangan, harus mencari nafkah misalnya.
baik yang bisnis maupun yang bekerja. Tapi kalau direncanakan dengan baik, itu bisa, tetap bisa. Dengan misalnya kalau kerja nggak ngumpulin cuti itu, cuti dikumpulkan dan ambil di 10 hari terakhir. Itu idealnya seperti itu. Tapi kalaupun nggak bisa, ya maka paling tidak malam harinya. Kalau di 20 hari pertama nginepnya di rumah, pulang kerja pulang ke rumah gitu ya, maka di 10 akhir nanti terutama bapak atau sebagian akhwat ummahat yang masih beraktivitas keluar, pulang buka, habis itu sekaligus tarawih sekaligus iktikaf. Nanti pulang lagi sahur gitu. Nah itu diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma atakafa azwajuhu min ba'dih. Bahkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, diteruskan oleh istri-istri beliau. Apa maknanya? Maknanya adalah Nabi mengajak istri-istri beliau buat iktikaf ketika hidup. Dan ketika meninggal itu diteruskan. Bahkan di sini tidak disyaratkan mahram ya. Karena kan Nabi sudah meninggal. Dan mereka tetap melanjutkan iktikafnya sendiri. Tentu di masjid yang aman, yang banyak jamaah perempuannya juga. Sehingga satu sama lain di antara mereka saling menjadi mahram tanda kutip, saling menjaga. Apalagi kalau ada panitianya gitu ya. Apalagi kalau ada panitianya itu insya Allah lebih aman. Ya atau kalau 2 tahun terakhir kemarin karena masih pada tutup gitu ya. Ya para ummahat akhwat ini bisa menjadikan musola rumahnya yang dibahas kemarin sebagai tempat iktikaf. Tapi insya Allah tahun ini nampaknya banyak masjid yang akan membuka gitu ya. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang beriktikaf sebagaimana yang Nabi contohkan. Nah, semua itu dalam rangka apa? Dalam rangka mengejar Lailatul Qadar. Sebuah malam yang paling istimewa di antara 1 tahun malam yang sudah berlalu atau yang akan datang. Di antara 365 malam yang lainnya, ini malam yang sangat istimewa. Nah, saya akan mengajak para akhwat ummahat sekalian kita mentadabburi surat Al-Qadar untuk memurojaah sebenarnya. Saya yakin ini teman-teman sudah pada tahu, tapi nggak apa-apa kita murojaah lagi agar kita memanggil kembali semangat itu dan kita bisa siapkan 5 hari ke depan agar semakin maksimal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qadar termasuk di antara surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa hiya khamsu ayat, terdiri dari 5 ayat. Sebab nuzul, sebab turunnya surat ini adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan kepada para sahabat, ada seorang laki-laki dari kaum terdahulu, dari kaum Bani Israel. Dia ini kalau malam qiyamul lail selama 1000 bulan. Dan memang umur orang-orang sebelum kita lebih panjang daripada umur kita gitu ya. Kemudian setelah semalaman qiyamul lail, siangnya mereka berjihad fisabilillah hatta yumsi, sampai sore hari. Fa'ala dzalika alfa syahrin. Mereka itu atau dia itu mengerjakan qiyamul lail tiap malam dan jihad setiap siang sepanjang 1000 bulan. 83 tahunan. Maka terlintas di benak para sahabat sebuah keinginan, atau dalam bahasa agama namanya ghibthah ya, iri, pengen tapi dalam kebaikan. Ya Rasul, kami juga pengen seperti itu, sehingga kita bisa menyaingi orang itu ya. Dan ini berfastabiqul khair dalam kebaikan. Maka
Ini salah satu di antara kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menjadi sama baiknya dengan orang yang tadi disebutkan dalam cerita Nabi, bahkan lebih baik, itu tidak harus seperti itu. Dan ini hanya diberikan istimewa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut bersyukur dengan sebuah anugerah yang luar biasa ini. Maka telah surat Al-Qadar. Ini di antaranya adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, kalau kamu beribadah di dalamnya dengan ibadah pun, maka lebih baik daripada ibadah yang sama di luar Lailatul Qadar sebanyak 1000 bulan. Jadi kita bisa bersaing dengan laki-laki dari Bani Israil tadi dalam satu malam saja, sama baiknya dengan dia, bahkan lebih baik daripada dia. Itulah sebuah privilege, keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur dan mari kita maksimalkan malam itu. Lailatul Qadar. Lailahnya malus. Lailah satu malam. Lail itu jamaknya. Berarti lailah lebih khusus satu malam saja ya. Dalam satu tahun hanya satu malam. Al-Qadar itu ada banyak makna. Yang pertama, yang paling dekat adalah maknanya adalah mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka itu, orang-orang kafir itu tidak memuliakan Allah, tidak menghargai Allah sebagaimana mestinya. Nah, kata qadr ini juga biasanya ada nih. Kalau di antara kita ada yang nulis skripsi dalam bahasa Arab, Bahat misalnya, itu ada syukrun wa takdir, atau dalam kitab-kitab bahasa Arab ya, syukrun wa takdir, terima kasih dan penghargaan atau pemuliaan. Ini Al-Qadar, dan ini makna pertama. Biasanya Lailatul Qadar diterjemahkan dalam bahasa kita sebagai malam kemuliaan, dan itu betul. Yang kedua, Al-Qadar artinya adalah Al-Qadar, takdir. Misalnya di rukun iman kan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari. Qadar artinya adalah takdir. Kita beriman terhadap takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar ini, fiha, di surat yang lain ya, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, malam Lailatul Qadar, malam yang keberkahan itu, yufraqu kullu amrin hakim, dirinci lagi seluruh urusan-urusan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala dari sisi Allah yang Maha Bijaksana. Jadi kurang lebih takdir itu yang pertama sudah tertulis di Allahul Mahfuz dari sebelum semuanya diciptakan. Nah, setiap tahun itu di-update kurang lebih gitu ya. Dirinci lagi tiap tahunnya, dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Yang ketiga, Qadar juga bermakna sempit. Di surat di akhir-akhir juz 28 ya, saya agak lupa nih, antara At-Taghabun atau At-Tahrim. Salah satunya ada ayat wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Jadi dalam Islam ini yang berinfak bukan hanya orang kaya. Seandainya di antara kita waman qudira alaihi rizquhu, disempitkan rezekinya, dalam makna diberikan harta yang sedikit, fal yunfik, maka tetaplah berinfak mimma ataqullah, sebagaimana sesuai dengan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau Gus Bah itu mengatakan orang miskin itu enak sedekahnya, biar istimewa. Misal kita punya uang 10.000, kalau kita sedekahkan 5.000, itu sudah setengah dari seluruh harta kita sedekahkan. Kita udah kayak Umar gitu ya. Coba orang kaya yang punya uang 1 juta, buat sedekah 500.000 itu lebih berat daripada kalau kita sedekah 5.000 kan. Nah, makanya bersyukurlah kita mau jadi yang sempit rezekinya atau yang lapang, alhamdulillah. Dan kita tetap berinfak. Duit sedikit kita itu nggak menghalangi kita berinfak gitu ya. Bahkan lebih mudah.
Kita punya uang 10.000 buat infak semuanya itu ringan aja gitu. Udah kayak Abu Bakar kita. Menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. 10.000. Dan itu semua harta kita gitu kan. Beda kalau orang punya uang 10 M. Pak, buat ngasih semua itu berpikir ulang gitu kan. Nah, begitu kata beliau. Nah, jadi Al-Qadar juga bermakna sempit. Kenapa? Karena ya malam ini malam yang sempit. Nggak lama malam ini dihitung secara waktu. Paling dari jam 6 sampai jam 4 ya. Berapa itu? Berapa jam? 10 jam doang. Dibanding dari 364 malam yang lain, ini space waktu yang sempit, yang sedikit. Juga sempit ini karena apa? Karena malaikat turun nanti. Sehingga malaikat ini seandainya kita melihat, maka bumi ini sempit. Berjejal-jejal malaikat turun di malam hari itu. Hanya kita tidak merasakan. Yang kita rasakan nanti adalah keberkahan, kebaikan, ketenangan karena malaikat turun dengan keberkahan dan kebaikannya. Itu Al-Qadar. Dan tiga-tiganya betul. Meskipun yang pertama yang biasa dibuat terjemahan dalam bahasa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Sungguhnya kami telah menurunkannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti. Dan penggunaan kata ganti ini salah satu bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Gitu ya, nggak disebutkan secara langsung. Kemudian menurunkan, artinya kan dari atas ke bawah ya. Berarti Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ali, yang maha tinggi, ke bumi yang di bawah, kepada Nabi SAW dan kepada kita semua. Dan kemarin kita sudah singgung ya, bahwasanya turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu, Ibnu Abbas mengatakan turun sekaligus dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit bumi ini. Adapun turunnya dari langit bumi kepada Nabi, itu pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar. Selebihnya ya tidak terbatas di malam ini gitu. Berangsur-angsur selama 22 atau 23 tahun sesuai dengan kebutuhan, tapi dimulai dari malam Lailatul Qadar turunnya kepada Nabi. Nah, malam ini juga disebut sebagai malam keberkahan. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di sebuah malam yang penuh dengan keberkahan. Yang terusannya adalah ayat yang tadi kita baca, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala merinci kembali ketentuan takdir yang akan berlaku selama setahun ke depan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Nah, ini pertanyaan pengagungan. Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil kita dengan panggilan kerinduan, membuat kita semakin rindu terhadap apa itu Lailatul Qadar. Dan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala karena nggak butuh jawaban gitu ya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kalau kita beribadah di dalamnya apa saja amal soleh, maka nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada kalau kita beribadah yang sama di luar malam Lailatul Qadar. Tentu ini malam yang istimewa, sangat istimewa. Maka layak dan harus kita perjuangkan malam ini. Harus kita isi dengan amal-amal soleh yang luar biasa baik dan banyaknya gitu ya. Sayang sekali kalau kita lewatkan. Nilainya itu terlalu mahal buat kita lewatkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di malam hari itu malaikat turun. Dijelaskan bahwasanya malaikat turun itu untuk apa? Yang pertama untuk membawa berkah dan takdir yang sudah ditentukan kembali diperbarui setiap tahun itu ke bumi.
atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat turun agar melihat secara langsung lebih dekat orang-orang yang mengisi malam hari ini. Dan ketahuan siapa yang qiyamul lailnya lebih panjang dan siapa yang malam itu sama aja tidur misalnya. Maka beda doanya untuk orang-orang yang menghidupkan malam ini langsung oleh para malaikat didoakan. Siapapun yang memakmurkan malam itu dapat doa spesial dari para malaikat yang sangat banyak turun pada malam Lailatul Qadar. Dijelaskan juga bahwasanya mereka turut merayakan Lailatul Qadar gitu di bumi bersama manusia. Karena Al-Qur'an itu kan turun kepada jin dan manusia gitu ya. Malaikat tidak diturunkan kepada mereka Al-Qur'an. Malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan saja kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka sangat senang turut serta merayakan memakmurkan malam ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruh, tanazzalul malaikatu waruh. Turun para malaikat waruh dan dipimpin oleh malaikat Jibril. Ini kekhususan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril. Sebagai kalau kita di kalangan manusia itu yang paling baik, yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW, maka di kalangan malaikat yang menjadi panglima adalah malaikat Jibril. Ini seperti kekhususan nih. Misalnya di awal para hadirat, para akhwat, para ummahat wabil khusus, Ustazah Nurlina gitu ya misalnya, disebutkan secara khusus. Atau kita lagi ada sambutan gitu ya, hadirin hadirat wabil khusus. Nah, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang khusus, yang istimewa, meskipun bagian dari malaikat yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini bentuk pengistimewaan Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu adalah malam yang penuh dengan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian. Dan itu kita rasakan. Kita rasakan. Biasanya meskipun tiap malam kita merasakan istimewa di Ramadan, kita kadang curiga atau GR gitu ya. Di malam-malam tertentu kita merasakan malam itu lebih damai rasanya. Dan kedamaian ini membuat kita semakin khusyuk beribadah, semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah keistimewaan malam Lailatul Qadar yang semua terangkum di surat Al-Qadar atau sebagian kecil ada di surat yang lain. Lantas kapan malam ini terjadi? Atau kapan terjadinya Lailatul Qadar? Yang pertama, Lailah, namanya Lailah, jadi malam, bukan siang gitu ya. Bukan siang. Yang kedua, malam ini nggak lepas dari Ramadan. Pasti di antara satu malam dari malam-malam Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kalau di Al-Qadar Allah mengatakan Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka Al-Quran diturunkan itu nggak lepas dari bulan Ramadan. Jadi bukan di malam selain Ramadan. Nah, artinya ini dua clue utama nih. Kalau kita orang yang malam Ramadannya istimewa, pasti akan dapat. Dan ini kalau orang bilang cara mendapatkan Lailatul Qadar dengan jaring ya. Ini kalau kita jaring 30 malam atau 29 malam semuanya pasti dapat Lailatul Qadar. Beda dengan orang yang cari malam ini dengan mancing. Kita nyarinya Lailatul Qadar, jangan-jangan dapatnya yang lain. Sama kayak kita nyari lele dapatnya gurame, dapatnya apa gitu kan. Ya kadang dapat, kadang nggak dapat gitu. Mancing. Kalau pengen aman artinya seluruh malam Ramadan kita hidupkan. Pasti dapat. Pasti mendapatkan malam ini dalam keadaan terbaik. Wabil khusus, kita kejar itu lebih hebat lagi di 10 akhir Ramadan. Di 10 akhir malam Ramadan. Nabi bersabda, iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan. Kalian kejar lebih hebat lagi di 10 akhir Ramadan. Wabil khusus di malam-malam ganjilnya. Taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Kejarlah malam itu di malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. 1, 2, 3 dan seterusnya. Lebih-lebih lagi di malam ke-27 Ramadan.
Karena Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi yang qori, yang mukri, rujukan dalam mengajarkan Al-Quran, beliau mengatakan anni alimtu Abul Munziri annaha lailatu sab'in wa 'ishrin. Saat ini yakin di hari itu ya, atau di Ramadan kala itu terjadi di malam 27. Qala bala akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha lailatun sabihatuha tatlu'u syamsu laisa laha syu'a'un fa'adadna wa hafidna. Wallahi, sampai beliau bersumpah, laqad alima Ibnu Mas'ud annaha fi Ramadan wa annaha lailatul sab'in wa 'ishrina walakin kariha an yukhbirukum fatattakilu. Ibnu Mas'ud Ubay bin Ka'ab yakin di tahun itu, di mana riwayat ini diceritakan, terjadi di malam 27. Dan penyebutan 27 ini berarti punya nilai spesial dibanding malam-malam yang lain gitu ya. Maka tidak ada salahnya dan bagus juga kalau di malam 27 kita lebih hebat lagi di malam yang lainnya. Tapi Ibnu Mas'ud tidak menyebarkan cerita ini, riwayat ini kala itu. Fatattakilu, khawatirnya menjadi kalian setelah itu putus asa atau setelah itu jadi malas. Malam 27 udah lewat, 28, 29 udah turun. Enggak gitu. Enggak gitu ya konsepnya. Sehingga saya mengatakan setelah ini nanti insya Allah. Oke, ini ciri yang terjadi setelahnya. Yakni di pagi harinya, pagi hari Lailatul Qadar itu, seandainya terjadi di malam 27, maka pagi hari 27 itu matahari terbit dengan sangat cerah. Dalam bahasa hadis, baito, cahayanya putih. La syu'a'ala, tetapi cerah tapi tidak panas gitu ya. Cerah tapi hangat saja. Makanya ada sebagian ustadz tahun kemarin atau 2 tahun kemarin yang tiap hari itu memfoto matahari setiap hari di akhir 10 Ramadan ini. Dibandingkan tuh mana yang kira-kira paling cocok dengan hadis ini. Tapi kalau pengetahuan kan sudah lewat malamnya. Artinya pada akhirnya malam ini adalah malam yang gaib. Malam yang meskipun di tahun itu dipastikan oleh Ibnu Mas'ud, oleh Ubay bin Ka'ab malam 27, ada kemungkinan tiap tahun itu berganti gitu. Tahun itu 27, tahun ini 26, tahun besok 21, dan semuanya gaib. Dan itulah hikmahnya kenapa malam ini malam yang gaib, agar beda satu mukmin dengan yang lainnya. Karena kalau ketahuan nggak ada bedanya gitu ya. Semua orang mesti akan istimewa di malam hari ini. Nggak akan ketahuan mana yang istimewa beneran, mana yang istimewa nggak suluhan gitu. Makanya malam ini tetaplah malam yang gaib dengan semua kriteria dan ciri-ciri tadi. Maka sekali lagi saya pribadi mengajak, mari kita menjadi orang-orang yang menjaring malam ini, bukan memancing. Caranya gimana? Kita hidupkan seluruh Ramadan. Di yang tadi itu kita tambahkan keistimewaannya, oke. Dan bukankah begitu? Kita akan kaget ya. Akan kaget kalau nanti tiba-tiba sekarang masih belum 10 akhir, santai aja dulu. Nanti 10 akhir saya akan tidurnya cuma 1 jam misalnya. Itu nggak bisa kecuali kalau kita biasakan dari awal. Dari awal kita sudah membiasakan mengurangi waktu tidur kalau malam misalnya. Dan nanti 10 akhir semakin hebat lagi. Kalau sekarang mungkin tidur kita 5 jam, nanti beberapa hari ke depannya kita kurangi misalnya tidurnya 4,5 jam, 4 jam. Sampai nanti di malam 10 akhir kita tidur cukup 3 jam misalnya. Di malam ganjil kita cukup 2 jam. Di malam 27 kita cukup 1 jam misalnya. Nah, ini catatan buat orang yang siangnya nggak aktivitas wajib ya. Udah nggak cari nafkah, udah nggak ada aktivitas yang wajib. Kalau ada yang wajib ya tetap harus meskipun 1 jam siangnya jangan sampai lemes gitu. Nah, lantas apa yang kita lakukan di malam itu? Apa yang bisa kita perbuat dengan kegaiban malam itu? Maka yang pertama, kita pastikan mengisi Ramadan dengan maksimal dari awal sampai akhir. Yang kedua, tiap malam terutama di hari 10 akhir nanti, yang fardhu dengan yang baik. Contoh sholat
maghrib dan isya. Itu kan sudah masuk malam ya. Jadi malam itu bukan berarti 9, enggak. Maghrib itu udah malam. Maghrib isya itu udah malam. Maka pastikan itu maghrib isya terbaik di Ramadan atau di sepanjang tahun. Makanya meskipun kita habis takjil, sebisa mungkin kita tetap ngejar jamaah maghrib. Syukur-syukur di masjid, gitu ya. Itu makanya kenapa sunnahnya buka itu takjil dulu gitu. Atau enggak langsung makan besar gitu. Kurma 3 butir, air putih atau air teh gitu ya. Udah dulu gitu. Ngejar salat maghrib dulu. Atau kalau tadi masih belum bisa ngukur ya. Boleh makan gorengan, makan semangka, tapi begitu komat selesai dulu salat maghrib. Nah, habis maghrib baru silakan makan besar atau sebagian bahkan habis tarawih gitu ya. Silakan. Jadi yang pasti maghrib isyanya kita tetap dengan yang terbaik di awal waktu dan dengan berjamaah. Kemudian iktikaf agar kita apa yang kita lakukan malam hari itu yang terbaik adalah iktikaf. Iktikaf itu berada di masjid, tidur saja iktikaf gitu ya. Beda kalau kita di rumah. Kalau kita nggak iktikaf itu tidurnya beda. Karena iktikaf itu kan berdiam diri. Diamnya aja itu sudah iktikaf. Tidurnya pun sudah iktikaf gitu. Apalagi kalau qiyamul lail, kalau ngaji, kalau zikir, kalau sedekah malam itu kita transfer ke nomor-nomor tertentu yang sudah kita siapkan. Wah, itu iktikaf plus gitu ya. Plus ibadah-ibadah yang tadi dilakukan. Tidurnya aja kalau kita di masjid iktikaf beda nilainya dengan kita tidur di rumah, sama-sama tidur. Kemudian qiyamul lail. Nabi menyebutkan ada qiyamul lail yang khusus di malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri, barang siapa yang qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini kekhususan dibanding keumuman Ramadan. Kemudian perbanyak tilawah dan zikir. Saya mengajak enggak bosan ya. Kalau boleh jadi kita merencanakan kemarin, nggak tahu ada atau enggak ya, boleh jadi ada. Kita pengen khatam di Ramadan dalam sepekan. Tiap pekan khatam. Ternyata sampai sekarang 2 pekan kita belum khatam juga, misalnya gitu ya. Jangan putus asa. Kita masih punya niat itu. Dan coba kita kejar di 10 akhir. 10 akhir itu kan 10. Lebih dari 7 hari. Berarti ada 1 pekan tuh. Biasanya keimanan kita dan semangat kita meningkat. Coba tetap kita pertahankan niat itu. Dan kalau sudah berarti tinggal lanjutin aja. Kalau perlu tambah gitu ya. Kalau sudah bisa 7 hari khatam di 10 akhir Ramadan, apalagi di Lailatul Qadar, kita tambah. Coba deh pecahkan tuh. Saya sendiri belum pernah memecahkan ya. Khatam dalam semalam misalnya. Ini saya sampaikan kepada yang sudah melewati tahap-tahap itu ya. Jangan yang baru 1 hari 1 juz, jangan ngejar yang itu. Itu nggak baik nanti. Tapi yang udah melewati tahap sepekan khatam, ngejar yang 1 malam khatam oke. Atau 3 malam khatam oke. Jadi bertahap ya. Jangan dari bawah langsung naik. Nanti kaget dan khawatirnya nanti jadi putus. Saya nggak menyarankan itu. Nah, coba di 10 akhir Ramadan, yang salah satunya adalah Lailatul Qadar gitu ya. Kita dalam keadaan membaca Al-Quran, memurajaah Al-Quran, mendaras, memahami, membaca terjemah, mengamalkan Al-Quran dalam keadaan di malam yang terbaik dari setahun. Kemudian perbanyak zikir, perbanyak doa. Doa apa saja? Wabil khusus ada doa yang maksur yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada ibunda kita Aisyah dan juga kepada kita semua. Bunda Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, seandainya aku tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Nabi mengatakan, katakan wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai memaafkan, maka maafkan aku. Ini semua kaum muslimin hafal. Dan alhamdulillah tiap malam kita mengucapkan ini dan perbanyak ya. Bisa dibaca di antara salat-salat tarawih. Tarawih itu kan istirahat artinya. Jadi kalau kita punya wewenang nih, kita jadi imam, itu jangan habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, jangan. Istirahat bentar.
Makanya di beberapa masjid ada Bilal ya. Minallahi wa ni'mah, itu agar kita istirahat. Bilalnya sih nggak istirahat ya. Dia habis salam langsung teriak gitu. Tapi kan jamaahnya istirahat. Ada jeda antara satu salat dengan yang lain. Perbanyak di sana doa, salah satunya adalah doa ini. Doa malam Lailatul Qadar. Karena kita nggak tahu malam itu malam apa. Dan ini doa ini umum meskipun khusus di malam Lailatul Qadar, tapi boleh dibaca kapan saja, bahkan boleh dibaca di siang hari, bahkan boleh dibaca di luar Ramadan gitu ya. Tapi khususnya di malam hari Ramadan, apalagi yang kita curigai, yang kita GR itu adalah malam Lailatul Qadar. Berbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Terakhir, ini ciri-ciri yang paling nampak dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau tadi kan ciri-ciri Lailatul Qadarnya, sekarang ciri-ciri orang yang mendapatkan. Ini agar kita buat cermin nanti. Yang pertama, yang mendapatkan malam itu, di sisa Ramadan itu semakin memuncak. Dia nggak peduli malam 27, malam 23. Karena kalau nyari mancing doang kayak tadi, wah kayaknya tadi malam Lailatul Qadar. Sekarang udah santai nih. Udah lewat malam Lailatul Qadar, ngapain gitu kan. Nggak gitu konsepnya. Justru orang yang mendapatkan malam itu di sisa Ramadan, dia akan semakin memuncak lagi. Nah, yang pertama nggak tahu apakah betul yakin malam itu atau enggak. Yang kedua, kalaupun iya malam Lailatul Qadar di 27 katakan, 28, 29 bagaimanapun tetap Ramadan. Tetap istimewa, tetap luar biasa. Sehingga sayang sekali buat ditinggalkan. Itu satu, ciri yang paling dekat itu ya. Jadi kalau yang malam yang dianggap sudah lewat Lailatul Qadar itu enggak rajin lagi, jangan-jangan alhamdulillah gitu ya, enggak mendapatkan kita keistimewaan malam. Yang kedua, yang lebih lagi adalah ketika setelah Ramadan selesai, maka kita ini lebih baik. Iman kita lebih baik, amal sholat ibadah kita lebih baik, akhlak kita lebih baik. Itulah orang yang Ramadannya sukses dan mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Dan sekali lagi ukurannya bukan diukur dibanding Ramadan ya. Kan kita di Ramadan bisa khatam 2 kali misalnya. Maka setelah Ramadan, kalau kita turun dari 2 kali, oke, nggak masalah. Yang penting tetap lebih baik daripada bulan Sya'ban ngukurnya. Di bulan Sya'ban kita misalnya belum biasa khatam gitu ya. Di Ramadan bisa khatam, habis Ramadan bisa khatam, maka itu baik dan lebih baik daripada bulan Sya'ban. Dan begitu di semua hal. Ini sama dengan orang yang haji mabrur itu, ciri utamanya adalah kalau dia pulangnya lebih baik gitu ya. Imannya, akhlaknya, pergaulannya kepada keluarganya lebih baik, maka pasti dia mabrur. Dan sebaliknya. Maka begitu pun juga, semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini semakin akhir, semakin memuncak. Dan nanti bekal Ramadan ini semoga kita sukses, lulus, kita bisa bawa di hari-hari setelah Ramadan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai hikmah dari puasa Ramadan. Dan dengan kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk kita semua surga seluas langit, 7 langit 7 bumi, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali disampaikan oleh Ustadz Hasan Juhri terkait malam Lailatul Qadar. Masya Allah, kita dapat semangat dan dapat ilmunya pada siang hari ini ya, akhwati fillah. Baik, karena waktu masih ada ya, kita masuki acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab ya terkait materi yang disampaikan oleh Ustadz Hasan Juhri yang baru disampaikan. Baik, kepada akhwati fillah yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi terkait materi, bisa dipersilahkan ya, bisa open mic atau bisa ditulis di kolom chat. Baik, kepada Ustazah Dede Latifah,
Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya. Ini terkait yang Lailatul Qadar ya. Kalau saya gitu, kalau sudah masuk pulang mudik dan itu masuk 10 akhir Ramadan, biasanya agak repot gitu di rumah orang tua itu. Itu bagaimana ya sikap kita sebaiknya? Apakah yang terbaik itu adalah birrul walidain dan mungkin gitu ya, kita akan mendapatkan peluang Lailatul Qadar itu karena malam juga suka sibuk gitu ya, apalagi akhir-akhir itu suka repot gitu. Itu kalau menurut Ustadz sendiri bagaimana ya sikap kita sebaiknya? Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idealnya antara si ibadah dengan yang lain itu saling menguatkan ya. Tapi kadang kita dalam keadaan nggak ideal. Saya bayangin itu juga yang terjadi pada Ustazah gitu. Dalam makna misalnya kita merawat orang tua di rumah, kita nggak mungkin ngajak mereka iktikaf ke masjid misalnya karena keadaan sudah lanjut usia, karena mungkin buat ke toilet susah, atau bahkan sebagian orang tua kita membawa najis misalnya gitu kan, nggak mungkin ke masjid. Tadi yang pertama idealnya seperti itu. Semoga kita semua yang nggak punya halangan seperti Ustazah tadi bisa memanfaatkan dengan iktikaf, dengan mengumpulkan malam-malam di masjid. Dan ini kesempatan karena ada sebagian dari kita yang terhalang oleh kayak tadi. Dan itu salah satu contoh saja tadi ya, orang tua misalnya. Jadi yang nggak punya halangan itu nggak ada alasan buat kita iktikaf full di masjid. Kalau ada halangan, contohnya kayak tadi, merawat orang tua atau nyiapin di rumah orang tua gitu ya. Tetap diusahakan kalau bisa diatur waktunya, diusahakan bisa iktikaf. Misalnya kalau bisa dikerjain di siang hari, kalau bantu rumah gitu ya. Tapi kalau merawat dan menemani emang nggak bisa, maka ya itu udah yang terbaik. Biarkan terutama ibu-ibu nih, para ummahat, biarkan tanda kutip mengorbankan dirinya, membiarkan para suami, para anak-anaknya untuk iktikaf. Silakan kalian ke di masjid, biarkan umi, biarkan ibu, biarkan bunda yang menemani nenek, kakek misalnya di rumah. Gak apa-apa, itu salah satu amalan terbaik juga. Dan sama, amal terbaik itu kan iktikaf memang yang paling ideal, yang di sana kita bisa mengcover semua ibadah tadi. Tapi di rumah pun bisa kan, kita yang mulai panjang, zikir, tilawah dan seterusnya. Hanya bedanya iktikafnya saja, itu saja yang beda. Tapi itu bisa dikompensasi dengan kita birrul walidain. Semoga dalam keadaan khusus saya tadi, maka birrul walidainnya kita itu sama baiknya kalau kita iktikaf di masjid. Apalagi kalau kita terbiasa di masjid. Waktu kita muda, waktu orang tua kita masih sehat, kita terbiasa di masjid. Sampai suatu ketika orang tua kita butuh kita harus di sampingnya, maka orang-orang seperti itu nilai pahalanya akan tetap sama di masjid. Karena seandainya bukan karena halangan itu, niscaya kita akan di masjid. Jadi kita di rumah tapi hati kita tuh di masjid gitu. Kita bayangin nostalgia tahun sebelumnya, tahun dulu waktu muda di masjid gitu ya. Insya Allah di mata Allah sama. Niat tulus kita itu tetap mendapatkan keistimewaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap, apalagi yang sifatnya fardu ya, birrul walidain yang berkaitan dengan orang lain, maka itu insya Allah sama baiknya dengan kita iktikaf di masjid. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah. Bagaimana Ustazah Dedeh Latifah? Ya, alhamdulillah dapat pencerahan. Jazakumullah khair Ustaz. Wah iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Ada di kolom chat. Terkait izin bertanya Ustadz dari Musdalifah Idris ya.
terkait bagaimana wanita yang lagi haid agar tidak pesimis untuk meraih Lailatul Qadar juga Ustadz, karena biasanya kadang ngerasa sedih kayak seperti tidak maksimal kayak gitu kalau pas lagi haid di 10 hari terakhir Ustadz. Baik, baik. Ini ada irisan dengan pertanyaan sebelumnya ya. Yang pertama, makanya sekarang mumpung belum gitu ya, niatin dulu aja. Niatin dulu yang tadi saya sampaikan itu, itikaf, menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan semua ibadah-ibadah, niatin aja dulu. Kalau niatnya udah dan itu tulus ya, kita nggak bisa niat basa-basi. Allah Maha tahu dengan hati kecil kita. Niat tulus itu kalau terjadi tidak ada halangan, maka terjadi dan di mata Allah akan sangat istimewa. Tapi seandainya terhalangi oleh satu dua keadaan, salah satunya haid buat perempuan, maka niat itu sudah tercatat di mata Allah Subhanahu wa taala. Niat tulus itu sudah tercatat. Dan niat tulus ini terbukti seandainya kita atau ibu-ibu sedang tidak haid, maka niatnya itu benar-benar dilakukan, gitu ya. Jadi nggak bisa kita basa-basi sekali lagi. Tapi seandainya karena haid, maka ada beberapa yang tadi saya sebutkan itu nggak bisa. Yang pertama, itikaf nggak bisa. Karena orang haid dilarang menetap lama di masjid. Ya, kalau lewat saja boleh. Dengan jaminan tidak khawatir jatuh darahnya. Teknologi sekarang memungkinkan itu. Tapi kalau menetap nggak boleh. Sehingga pilihannya apa? Ya di rumah. Yang kedua, nggak mungkin sholat karena nggak boleh. Yang ketiga, sebagian ulama terutama mazhab Syafi'iyah nggak boleh tilawatul Quran. Kita pernah bahas ini, tapi itu nggak menutup kemungkinan kita buat ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, yang paling tinggi buat orang haid adalah ridho. Ridho memang sudah menjadi fitrahnya perempuan itu ada haid tiap bulan. Ternyata pas malam 10 akhir, ya ridho. Ini seperti sebagian orang yang sedang umroh. 3 hari di Mekah, 4 hari di Madinah, kok pas haid gitu 7 hari. Buat dia, maka yang terbaik amalannya adalah ridho, amalan hati. Gak usah gimana, ya Allah kenapa aku haid sih? Karena aku lagi di Masjidil Haram. Kok pas haid sih? Kenapa nggak kemarin? Enggak, itu khawatirnya malah jadi gimana-gimana. Ridho aja dulu. Yang kedua, lakukan amalan-amalan yang secara fikih tidak mensyaratkan suci gitu ya. Apa? Banyak sekali. Sedekah kita nggak perlu suci. Haid boleh sedekah. Zikir asal bukan Al-Quran maka boleh. Subhanallah walhamdulillah. Boleh. Yang ketiga, kalau baca nggak boleh, tapi kan boleh yang lainnya. Mendengarkan Al-Quran, membaca terjemah Al-Quran. Nah, jadi nggak ada halangan. Ada banyak sekali, terlalu banyak amal soleh yang tidak mensyaratkan suci dari haid untuk kita amalkan. Lakukan itu. Dan kita ridho. Gak usah, ya Allah kenapa malam ini aku haid. Jadi gak bisa tarawih. Jadi gak bisa itikaf. Udah, memang Allah udah begitu Pak. Allah perintahkan itikaf, perintahkan sholat buat orang yang gak haid kan. Adapun yang haid, perintahnya udah kamu ridho. Kamu terima itu, dan itulah yang terbaik. Buat para ummahat, akhwat yang sedang haid. Ridho itu yang paling baik, yang nggak dimiliki oleh orang yang nggak haid. Kalau orang nggak haid nggak bisa, aku ridhonya nggak haid. Enggak dong, ridhonya ya berarti harus ke masjid, harus itikaf, harus qiyamul lail. Berarti ridho menerima haid itu hanya terjadi untuk orang yang haid, sebagaimana orang yang sakit kan. Yang paling tingginya adalah ridho. Dan niat tulus kita sekali lagi itu sudah tertulis. Jadi niat kita buat qiyamul lail itu nilai pahalanya sudah ada. Niat kita buat menghidupkan malam itu sudah ada nilainya, meskipun bahkan kita nggak mengerjakannya. Dengan niat tulus itu, maka sekali lagi, mari kita niatkan dari awal, dari sekarang, agar nanti bagaimanapun keadaannya, kita tetap mendapatkan niat-niat baik. Allahu a'lam. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ternyata banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika sedang haid di 10 hari terakhir ya. Jadi jangan bersedih. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa ridho ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustadz. Bagaimana akhwati fillah sekalian, masih ada kesempatan satu kali lagi ya terkait materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya, seputar malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir.
Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan? Silahkan. Apakah ada? Belum ada ya dari peserta. Mungkin terakhir dari saya ya Ustadz. Silakan Ustazah Nurli. Gini Ustadz, kalau misalkan kita itikaf kan biasanya kan kita nginap di masjid seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, misalkan kan kita sebagai akhwat nih ya berangkat misalkan dari habis Isya kayak gitu atau mau tarawih kayak gitu ya. Nah, dari waktu habis Isya itu terus nanti pas habis sholat subuh gitu ya, kita pulang lagi ke rumah. Nah, apakah ketika kita balik lagi itu masih menggunakan niat yang sama atau kita niat ulang gitu, Ustadz? Baik. Yang pertama, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua sesuai dengan porsinya. Yang itikaf kayak tadi lebih baik daripada yang itikaf cuma 1 jam. 1 jam itu itikaf gitu ya. Misal datang jam 11 malam, jam 12 balik, itu itikaf. Dan ada yang seperti itu. Yang 1 jam lebih baik daripada yang 10 menit. Yang 10 menit lebih baik daripada yang tidak itikaf, cuma di rumah doang. Dan yang dari maghrib itu lebih baik daripada yang tadi yang disampaikan Ustaz Nuli. Yang 10 hari lebih baik daripada itu semua. Yang paling maksimal itu. Lantas bagaimana kalau kita masih keluar masjid gitu ya? Maka secara fikih itu batal itikafnya. Jadi ketika masuk masjid perbaharui lagi niatnya. Jangan lupa gitu ya. Makanya di sebagian masjid ada tulisan besar tuh di atas mihrab, nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Agar kita teringat. Bahkan itikaf ini sebenarnya nggak hanya di 10 akhir Ramadan ya. Kapan saja itikaf dengan makna yang umum. Jadi makanya biasakan setiap masuk masjid, apalagi nanti di 10 akhir Ramadan, kalau sudah keluar masjid, masuknya niatkan lagi itikaf. Agar pahala itikafnya ini kita dapat gitu ya. Bahkan tidurnya pun kalau dengan niat itikaf beda dengan yang tanpa niat. Jadi sekali lagi, kalau sudah keluar masjid secara fikih maka sudah batal itikafnya. Begitu masuk niatkan lagi, perbarui lagi niat itikafnya agar kita itikafnya itu dihitung sebagai sebuah ibadah, karena semua ibadah itu kalau nggak niat ya sudah dapat nilai kita qiyamul lail, dapat qiyamul lail, ngaji dapat ngaji, tidur dapat tidur, tapi beda dengan yang meniatkan untuk itikaf. Allahu a'lam bishawab. Oke, insyaallah. Baik Ustadz, jadi tercerahkan. Oke Ustadz, untuk selanjutnya bisa closing statement, mungkin sekalian menjawab ini ya, ada dari kolom chat dari Mbak Anissa terkait nasihat ya untuk memaksimalkan hari akhir-akhir Ramadan ya bagi ibu yang mempunyai bayi dan balita. Baik para umahat, para akhwat sekalian, sekali lagi saya mengulang saja yang tadi saya sampaikan. Mari kita jadikan akhir Ramadan ini sebagai yang paling istimewa dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin akhir semakin istimewa lagi, semakin memuncak lagi. Kemudian jangan pelit, niat baik. Semua yang tadi disampaikan itu adapun nanti di masanya kok kita ada halangan, punya sudah mendapatkan dan tidak usah mereka etikaf di masjid menikmati etikafnya, dan kita gitu gugur itu harus haid. Itulah ibadah terbaik di malam hari ini yang enggak dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya halangan. Kalau yang nggak punya halangan di rumah nggak ada alasan, makanya dia harus ke masjid. Oleh karena itu, semoga dengan semua itu kita bisa mengakhiri Ramadan dengan baik, dan kita mulai dari hari ini kita persiapkan itu
Semoga dengan demikian nanti kita akan menjadi orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Hasan Juhri atas ilmu yang disampaikan ya, atas nasihatnya juga serta motivasi dan inspirasi yang disampaikan pada kajian Ramadan pada siang hari ini. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Dedeh Latifah. Kepada Ustazah Dedeh dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat wa ummahat, mari kita tundukkan hati-hati kita angkat tangan kita memohon kepada Allah di sore hari ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tulzima qalbi hifdha kitabak kama 'allamtana warzuqna an atluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basari wa an tutlik bihi lisani wa an tufarrija bihi an qalbi wa an tashrah bihi sadri wa an taghsil bihi badani fa innahu la yu'minuni 'ala al-haqqi ghairuka wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, sayangi kami dengan meninggalkan maksiat selamanya selama Kau hidupkan kami. Sayangi kami dengan menghindarkan kami dari perbuatan membebani diri yang tak berguna bagi kami. Rezekikan kepada kami keindahan melihat amal yang merelakan-Mu. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, pemilik keagungan dan kemuliaan, pemilik keperkasaan yang tak terukur, Ku meminta kepadamu, duhai Allah, duhai yang maha pengasih, dengan keagungan-Mu dan cahaya wajah-Mu, kuatkan hati kami dalam menghafal kitab-Mu sebagaimana Kau ajarkan. Rezekikan kepada kami kenikmatan membacanya sekedar membuat-Mu ridho. Ku meminta kepadamu terangi hati kami dengan kitab-Mu. Lepaskan ikatan lidah kami, berikan celah di hati kami, lapangkan dada kami dan basuh badan kami. Tiada yang dapat membantu kami menjangkau kebenaran selain Engkau, dan tiada yang bisa mendatangkan kebenaran kecuali Engkau. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak yang maha tinggi, maha besar. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, adlun fi qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au a'lamtahu ahadan min khalqik, au ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak, an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, sesungguhnya kami hamba-Mu, putra hamba laki-laki-Mu dan putra hamba perempuan-Mu. Keputusan-Mu berlaku untuk kami dan ketetapan-Mu adil pada kami. Kami meminta dengan setiap nama milik-Mu yang dengan nama itu Kau sebut diri-Mu, atau Kau turunkan dalam kitab-Mu, atau Kau ajarkan kepada seorang makhluk-Mu, atau Kau tetapkan gaib di sisi-Mu,
agar kau jadikan Al-Quran penyejuk hati kami, cahaya kalbu kami, pengusir kesedihan kami, dan penghapus kegelisahan kami. Allahumma gfir lana bil Qur'an, Allahumma afina bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma rizqna bil Qur'an. Ya Allah, ampunilah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, hindarkan kami dari penyakit dengan Al-Quran. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran. Ya Allah, berikan kami petunjuk dengan Al-Quran. Ya Allah, berikan kami rezeki dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran pedoman hidup, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami ayat Al-Quran yang kami lupa. Ajarkan kami ayat Al-Quran yang kami belum tahu. Berilah kami rezeki membacanya siang dan malam. Dan jadikan Al-Quran bukti yang meringankan kami, duhai Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustazah Dedeh Latifah yang sudah memimpin berdoa pada sore hari ini. Baik, akhwati fillah sekalian, sebelum ditutup saya ingin menyampaikan kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa di 10 malam terakhir ya kita harus senantiasa memaksimalkan hari-hari Ramadan kita yang masih tersisa dengan mengisi dengan amal-amal ibadah yang dengan maksimal ya, dan mengisi juga dengan iktikaf, qiyamul lail ya, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an ya, memperbanyak zikir, memperbanyak doa ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Afwan minkum, kita tutup kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku MC pada siang hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak terjadi kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Menjadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan. Penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan.